4 September 2025. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman, marilah kita merenungkan pada bacaan hari ini. Injil hari ini menggambarkan kegagalan Simon sebagai seorang nelayan. Ini bukan yang pertama, tetapi mungkin yang kesekian kalinya. Kegagalan dalam berbisnis itu manusiawi dan wajar, mengingat bisnis itu selalu berjalan pasang surut. Yang tidak wajar adalah jika dalam kegagalan seakan-akan tidak ada celah Tuhan untuk bekerja, atau bahkan Tuhan selalu dipersalahkan atas kegagalan, sehingga kita tidak berdoa, tidak pergi ke gereja, malas mendengarkan firman, dan akhirnya berdiam diri di rumah. Simon menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi kegagalan. Walaupun kita terkadang gagal dan terpuruk dalam bisnis, serta hati kita bergejolak dalam keputusasaan, kita harus tetap setia mendengarkan Tuhan dan melayaninya. Dalam situasi seperti itu,
Tidak jarang Tuhan menghadapkan kita pada peristiwa trauma, kegagalan kita, supaya kita melakukan lagi dengan iman dan mengandalkan kuasa-Nya. Kita pun diundang untuk menghadapi pengalaman, kegagalan dan trauma itu dalam dan dengan iman. Jangan sampai kita terpuruk dan tidak mampu untuk move on. Tuhan terkadang mau menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk terus mendengarkan-Mu di tengah-tengah kegagalan dan keputusasaan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Franskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.